Halo Shalom teman-teman semua, selamat datang di ibadah online hari ini. Senang sekali hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Mari teman-teman, saat ini saya mengajak kita boleh siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Yesus, terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan, beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap sukacita kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan ya Bapa untuk setiap hati kami, diri kami, pikiran kami mau mempersembahkan kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saya selamat pagi semuanya, teman-teman semua yang ada di rumah. Senang sekali hari ini kita boleh kembali sama-sama beribadah. Dan saya mengajak kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang sangat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Mari kita menyembah Dia dengan sukacita dimanapun saat ini kita berada. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Setiamu tak pernah berubah. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Wow, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin, bahwa kita bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Ya teman-teman semua, dengan tetap bangkit berdiri, saya mengajak kita semua mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sebagai orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk teman-teman semua. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu pujian yang berjudul More Than Enough. Kiranya pujian ini sungguh-sungguh mengingatkan kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memegang kendali atas hidup kita. When the mountains fall and the seasons run, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the seasons rough, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never
You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang indah untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Hari ini sama-sama kita akan melihat tema yang sudah diberikan kepada kita, Living Outside of the Box. Kadang-kadang kita berpikir rencana kita adalah rencana yang terbaik, dan harapan kita tentunya rencana yang kita susun akan berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi dalam realita kehidupan tidak selamanya terjadi seperti yang kita harapkan dan kita inginkan. Contohnya di tengah pandemi yang terjadi, yang meluluh lantakkan semua sendi-sendi kehidupan yang mungkin sudah kita planning selama ini. Hal-hal yang begitu normal bagi kita, sekarang menjadi hal yang sama sekali berbeda. Dan waktu kita masuk di dalam situasi yang namanya new normal sekalipun, banyak hal yang kita dulu rencanakan tidak terjadi. Bahkan kita harus mengubah beberapa hal, beberapa cara demi menjalani kehidupan di dalam new normal ini. Apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita dalam situasi kehidupan yang serba tidak menentu? Mari sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu.
Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat ini diberikan oleh Yakobus kepada jemaat yang waktu itu juga dalam pergumulan kehidupan di tengah-tengah mereka hidup sebagai umat Allah di abad yang pertama. Dan tentunya pergumulan kehidupan, baik dulu maupun sekarang, ketidakpastian menjadi bagian kehidupan yang terus-menerus ada. Sehingga menarik untuk memperhatikan nasihat yang disampaikan oleh Yakobus di dalam bagian ini kepada jemaat yang dia surati. Saya ingin mengajak kita memfokuskan kepada ayat yang ke-14, dan kita akan melihat dua hal yang penting untuk mendasari kita melihat berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kita dan apa yang sebenarnya menjadi refleksi bagi kita. Nah, yang pertama ada di dalam bagian awal ayat yang ke-14. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Di dalam bagian ini, Yakobus mengingatkan kepada jemaat yang dia surati apa yang harusnya mereka ingat tentang masa depan. Pertama, apa yang harus mereka ingat tentang masa depan? Masa depan adalah sepenuhnya milik Allah. Bahkan kalau kita perhatikan kalimat yang dikatakan, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Di tengah-tengah kehidupan yang kita rencanakan sekalipun, kita tidak ada yang bisa memastikan bahwa yang kita rencanakan pasti akan terjadi. Karena itu menarik sekali untuk memperhatikan bagaimana Yakobus mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan disinilah kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan di tengah-tengah kehidupan masa depan yang tidak satupun dari kita yang bisa memastikannya. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menguasai masa depan, Allah yang telah melaluinya dan meminta kita percaya kepada Dia sebagai yang mengetahui masa depan itu. Karena itu kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya apa yang seharusnya menjadi sikap yang perlu dimiliki oleh kita semua yang sadar betul bahwa kita tidak bisa memastikan masa depan. Di dalam ayat yang ke-15 diingatkan untuk benar-benar melihat kehadiran Tuhan di dalam perencanaan kita. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bagaimana melihat situasi masa depan hari esok yang tidak bisa kita pastikan? Ingatlah untuk selalu menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segenap perencanaan kita. Kita bukan berhenti berencana, silahkan berencana. Lakukan perencanaan dengan baik. Tetapi penyerahan diri kepada Tuhan mengingatkan kita bahwa bukan kita yang sanggup mengontrol masa depan. Hanya Dia yang memiliki dan mengetahui masa yang akan datang. Belajar percaya kepada Tuhan. Belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Waktu beberapa tahun yang lalu saya sedang menunggu di ruang tunggu seorang dokter. Sebenarnya bukan karena saya mau ke dokter, saudara. Tetapi waktu itu teman saya, anak dari dokter itu, kami mau janjian. Lalu kemudian saya nunggu dia mandi. Dan waktu itu saya akhirnya menunggu karena papanya membuka praktek di rumah. Saya menunggu di ruang tunggu pasien.
menunggu teman saya selesai mandi. Lalu saya lihat-lihat, karena waktu itu sepi sekali, saya lihat-lihat di dinding. Lalu kemudian ada satu gambar, satu lukisan yang begitu menarik perhatian saya. Gambarnya adalah sebuah pantai yang panjang. Dan di pantai yang panjang itu kemudian di ujung terlihat ada matahari yang sedang terbit. Jadi itu gambaran yang sangat indah. Dan di ujung matahari itu barulah saya perhatikan ada tulisan. Ada tulisan yang muncul di situ. Dan tulisan itu seperti mewakili Allah yang bertanya kepada manusia. Kalimatnya menyatakan demikian. Do you afraid about tomorrow? Apakah engkau takut akan hari esok? Lalu di bagian bawahnya ada jawaban. Ditandai dengan semuanya huruf besar, mewakili jawaban Allah. Kalimatnya demikian. Dalam bahasa Inggris, do not afraid about tomorrow. I was there. Kalau kita mengerti bahasa Inggris, kalimatnya menarik, bukan I am there, bukannya saya sedang ada di sana, tetapi dalam bentuk past tense, I was there. Tuhan mau menyatakan bahwa Dia telah melalui sesuatu yang bagi kita adalah masa depan. Karena Dia sebenarnya Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Apa yang kita takuti tentang masa depan? Kiranya kita memandang kepada Tuhan. Dia berjalan memimpin kita. Dia bahkan telah melaluinya. Dia melewatinya dan Dia pun mengajak kita menuju masa depan itu dengan percaya kepada tuntunan tangannya. Sehingga ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan baik dan apa yang Dia lakukan itu yang terbaik bagi kita. Seringkali tidak semua hal bisa kita pahami dengan tuntas. Dan juga di dalam Alkitab tidak ada janji yang mengatakan Tuhan akan memberikan penjelasan yang tuntas untuk semua pergumulan hidup kita. Yang ada adalah janji penyertaan Tuhan. Ini menunjukkan dalam situasi yang paling sulit, yang bahkan mungkin belum bisa kita mengerti. Ingatlah Dia hadir, percayalah kepadanya, berilah dirimu untuk dituntun oleh Dia. Karena Dia Tuhan yang mengetahui masa depan, yang bagi kita tidak pasti, tetapi baginya Dia hadir dan menyertai. Ini hal pertama yang diingatkan kepada kita melalui apa yang Yakobus tuliskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Mengingat tentang siapa Allah yang memastikan mengetahui masa depan. Tetapi di bagian akhir ayat 14 sebenarnya ini juga mengingatkan tentang keberadaan diri kita. Jadi yang pertama tadi mengingatkan kita tentang Allah. Tetapi yang kedua mengingatkan keberadaan diri kita. Bagaimana kita harusnya memandang diri kita. Dan gambaran yang diberikan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa yang harus kita ingat tentang diri kita? Ingatlah, kita bukan siapa-siapa tanpa anugerah Allah. Di dalam bagian ini mengingatkan betapa rapuhnya hidup kita. Ketika pandemi terjadi, saya pikir disinilah kita melihat betapa rapuhnya hidup manusia. Gambaran yang dipakai Alkitab hanya seperti uap. Pernah lihat uap? Kalau ada yang mendidih, biasanya ada uap yang kita bisa lihat, kelihatan. Tetapi cuma sebentar saja lalu lenyap. Wow, betapa fananya kehidupan manusia. Betapa lemahnya, terbatasnya kehidupan manusia. Itu yang disampaikan di dalam bagian ini. Tetapi mengapa Yakobus perlu mengingatkan tentang hal ini? Karena di tengah-tengah situasi manusia yang merasa dirinya lah segala-galanya, seringkali kita merasa bahwa kitalah yang bisa menentukan segala sesuatu. Tapi sebenarnya ketika itulah kita pun sadar bahwa tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang bisa
kita banggakan. Semua berasal dari Tuhan. Mengingat bahwa Tuhanlah pemilik hidup. Tuhanlah yang memberikan karunia. Harusnya mengingatkan kita, I am nothing without God. Pemuda yang dikasihi Tuhan, peringatan ini diingatkan oleh Yakobus kepada jemaat dan juga kepada kita hari ini. Ingat siapa Tuhan, Dia yang pegang hari esok. Dan ingat keterbatasanmu, kamu hanya seperti uap. Tetapi yang menarik, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka yang saya hayati bahwa kita yang hidup di dalam waktu-waktu yang fana dan terbatas ini, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka di dalam Tuhan, waktu yang terbatas ini, hidup yang terbatas ini, dimaknai dengan kekekalan. Kita bukan hanya sedang hidup saat ini, tetapi kita sedang menghayati bagaimana Tuhan di dalam kekekalannya menolong kita menggenapkan rencananya yang indah. Sepanjang sejarah Tuhan memakai manusia yang hidup di dalam sejarah untuk menuliskan juga kisahnya yang kekal. Disinilah saya makin menghayati sebenarnya yang kita sedang jalani dan hidupi bukanlah cerita kita. This is not our story. Sejarah itu, what is history? History is actually His story. Sehingga bagaimana memaknai kehidupan kita, bagaimana waktu-waktu yang terbatas ini bisa kita maknai dengan perspektif Allah yang kekal, bahwa kita sedang menghidupi rencana Allah yang indah. Saya makin menghayati bahwa sebenarnya bukannya saya yang punya cerita, lalu saya melibatkan Allah. Ayo Tuhan tolongin cerita saya. No. Alkitab menyatakan sebenarnya kehidupan dunia, sejarah, dan hidup kita adalah ceritanya Allah. Dan Allah yang mengundang kita ke dalam ceritanya. Kita yang begitu rapuh, terbatas, tapi mau dipakai Allah. Karena itu teruslah berserah kepada Tuhan, mengingat Tuhan. Sutradara kisah hidup kita bukan kita, tapi Allah. Sehingga setiap kali kita akan melangkah, biarlah kita bertanya kepada sutradara yang menuliskan kisah hidup kita. Tuhan, apa yang kau rindukan? Apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Inilah yang harusnya menjadi bagian kehidupan. Mengingat yang pertama betapa luar biasanya Allah. Tapi yang kedua juga mengingat keterbatasan kita. Dan disinilah kita boleh terus berserah kepada Tuhan. Kita tidak hidup dalam box yang kita ciptakan sendiri. Tapi living out of the box karena kita melihat kepada Allah yang sedang menuliskan kisah kita. Mari berjalan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga pergumulan-pergumulan ketidakpastian kita lalui. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kecewa, marah ketika apa yang kita rencanakan tidak terjadi. Tetapi dengan terus bertanya, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku jalani? Dan setiap langkah bersama Tuhan adalah sebuah keindahan. Saya menutup dengan sebuah kutipan yang memberkati saya belakangan ini. Kalimat yang sederhana dalam bahasa Inggris mengatakan, when you run alone, it's called race. But when you run with God, it's called grace. Ketika engkau berlari sendiri, itu sebuah pertandingan. Tetapi ketika engkau berlari bersama dengan Tuhan, itu anugerah. Nikmati anugerah ini di tengah-tengah perubahan masa depan yang tidak pasti. Tapi yang pasti, dalam kelemahan, Tuhan memakai kita, menuntun kita ke masa depan. Bersama Dia, kita dapat hidup yang berarti. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih karena kami rapuh, kami lemah, kami sadar itu. Tapi pada saat yang sama kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Yang kuat, yang berkuasa. Dan kami mau berserah kepadamu untuk seluruh hidup dan masa depan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami bersyukur, kami berdoa.
Amin. Shalom teman-teman MYC yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini diberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita untuk kita boleh terus mengikuti ibadah secara online di channel MYC ini. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih untuk pelayanan firman yang dibawakan oleh Pak Pendeta Alex Nanlohi hari ini yang telah begitu memberkati kami semua. Kiranya kami doakan Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak, keluarga, kesehatan, dan masa depan dari pelayanan kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah melayani hari ini, baik itu di depan kamera maupun di belakang kamera. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan teman-teman terus bersemangat menatapi hari-hari kita ke depan, walaupun tidak mudah, ya karena grafik menunjukkan tingkat yang positif masih begitu banyak dan juga keadaan ekonomi yang juga semakin sulit, tapi kita doakan agar Tuhan terus melindungi kita. Ya, kita menapaki hari demi hari bersama Tuhan dengan positif, dengan bersemangat. Mari teman-teman untuk menutup ibadah kita hari ini, saya mengajak kita bersatu di dalam doa dan kita akan nanti menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan terus limpahkan bagi kami sekalian. Kami boleh mengikuti ibadah secara online hari ini ya Tuhan. Kami boleh menerima berkat firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan Tuhan terus memberkati setiap teman-teman MYC, pemuda-pemudi Immanuel di gereja ini ya Tuhan. Ketika menghadapi kehidupan ini yang tidak mudah, Tuhan terus memberkati kami di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, keluarga, cita-cita, masa depan, dan lain sebagainya. Tuhan yang terus menolong kami. Khususnya juga Tuhan untuk grafik penambahan penyebaran virus yang juga masih tinggi di negara kami. Tuhan Engkau tolong melalui pemerintah, melalui instansi-instansi yang terkait ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya. Dan seluruh elemen masyarakat juga boleh memiliki disiplin untuk ya Tuhan bersama-sama menghambat bahkan menghentikan penyebaran virus yang masih tinggi pada akhir-akhir ini. Tuhan juga Engkau tolong keadaan ekonomi negara kami, ya Tuhan pada saat ini yang semakin sulit. Tuhan lindungi teman-teman kami, pemuda-pemudi, kaum muda di gereja ini, di dalam pekerjaan, di dalam usahanya. Engkaulah sumber kesejahteraan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara setiap daripada kami. Segala cita-cita dan masa depan kami, Tuhan Engkau anugerahkanlah yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Teman-teman sekalian dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai daripada hari ini sampai Maranatha kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin, kiranya Tuhan memberkati kita. When the mountains fall and the sea turns around, but my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love